Yes, ya. Selamat malam, kita akan mulai persekutuan keluarga. Kita akan menyanyikan lagu Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Ibadah kita dimulai dengan pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi, yang memberkati dan menolong kita senantiasa. Amin. Kita akan teruskan ujian pertama dengan lembaran nomor 3. Tuhan Elohim kami, Engkau layak
firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk yang tidak hadir Tuhan. Kami percaya suatu saat Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang tidak hadir berdatang bersama mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan meneruskan memuji memuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Mesih. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan pujian yang kedua. Untuk lagu penyembahan nomor 6, lembaran tetap ya. Saat ku pandang ketulusan, Saat ku pandang ketulusan-Mu, saat ku melihat kasih-Mu, saat ku melingku jadi pudar oleh sinar-Mu, saat ku temukan damai-Mu, saat ku rindu
belajar itu ya lagu nomor 8 ya, nomor 8. Ya, itu artinya ada di nomor 9 itu artinya itu. I will sing praise to the Lord all my life. Halili nafsi, pujilah Tuhan hai jiwaku. Praise the Lord, O my soul, for He reigns forever and forever. Ahaylah Adonai Bechaya. Praise to God, O Zion. Let His praises be heard throughout all generations. Ya, silakan dilanjutkan sharing. Mungkin ada yang mau sharing. Sharing ini apa nanti pas waktu doa syafaat untuk Ruben kan bulan ini kan pas 3 bulan. Nah, doa yang pasti doa diangkat di UPH karena 3 bulan ini. Jadi pegawai tetap. Nah, kita lanjutkan untuk lagu firman tetap di lembaran nomor 5. Tempat berlindung
Kau mengangkat kasih ya Bapa Yahweh, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, Elohim yang kami tinggikan, yang kami berkati dan yang memberkati kami. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach kami mengucap syukur malam hari ini. Dalam ibadah persekutuan kami malam hari ini, dari awal pertengahan ini ya Bapa, kami boleh merasakan akan lawatan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, sehingga hidup kami tidak mudah tergoyahkan. Walaupun badai boleh menerpa, walaupun badai boleh menerjang kami, persoalan, masalah boleh datang di depan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau ya Elohim kami, Bapa Yahweh. Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau ada di depan kami, sehingga dilalukan semua badai-badai tersebut dan kami menang menghadapinya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau pakai kami menjadi alat-alat yang berguna untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Engkau memberkati kami yang hadir malam hari ini. Seberapapun banyak kami yang hadir malam hari ini ya Bapa, Engkau melihat isi hati kami, Engkau melihat kerinduan kami, keinginan kami untuk kami senantiasa dapat bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, supaya kami senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau ya Elohim kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang kami sengaja maupun tidak. Kau kuduskan dan sucikan oleh kuasa darah Yeshua HaMashiach. Dan malam hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan akan kabar Elohim. Kau berkati saat ini kabar Elohim ini, supaya menjadi rema dalam hidup kami,
Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia isi hati dari Bapa, dan kami boleh mengerti akan isi hati-Mu ya Bapa. Bahkan kami dapat merenungkan siang dan malam, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan perintah dan keinginan Engkau ya Bapa. Sehingga kami layak di hadapan Engkau, hidup kami semakin hari disempurnakan untuk menyambut kedatangan Yesua yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yesua Masiah kami sambut Dabar Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh. Mari kita masuk ke dalam bacaan kita selanjutnya, yaitu dalam kitab Keluaran. Kita masuk ke pasal yang ke-20 ya. Kita masuk pasal yang ke-20. Oke, seperti biasanya kita akan baca secara bergantian ya, secara bergiliran, 5 ayat. Saya akan mulai ayat yang pertama sampai yang kelima, yaitu kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang kelima. Judulnya 10 hukum ya. Elohim mengucapkan semua firman itu, katanya, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyembah kepada patung seperti itu atau berbakti kepadanya. Sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu. Aku memperhitungkan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anak sampai generasi ketiga, bahkan keempat dari mereka yang membenci aku. Nah, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Elohimmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau akan atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini apapun yang menjadi milik sesamamu, rumahnya, istrinya, hambanya, wanita, hambanya, lembunya, ataupun keledai jantannya. Lalu seluruh umat Israel menyaksikan guntur, kilat, bunyi, sangkakala, dan gunung yang berasap. Ketika umat itu menyaksikannya, mereka gemetar dan berdiri dari kejauhan. Mereka berkata kepada Musa, "Engkau sajalah yang berbicara kepada kami. Kami mau mendengarkannya. Janganlah Elohim yang berbicara kepada kami, supaya kami tidak mati." Lalu berbicaralah Musa kepada umat itu, "Janganlah takut, sebab Elohim datang untuk menguji kamu, supaya rasa takut akan Dia ada padamu, sehingga kamu tidak berdosa." Kelas 1. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Elohim ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dan langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Elohim perak
buatkanlah bagimu mezbah dari tanah dan persembahkan di atasnya korban bakaran dan korban keselamatan kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kau tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakan dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. 26. Juga janganlah engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Amin. Ya, mari kita sharing kabar Elohim, bahasan dari kitab Keluaran yang ke-20. Silakan Bapak Ibu, apa yang didapatkan ketika kita baca kitab Keluaran pasal yang ke-20 ini? Ya. Mungkin dari Ibu Eni. Nomor 23 itu, janganlah kamu membuat di sampingku Elohim perak, Elohim emas, apa? Ilah ya, Ilah. emas perak itu. Ya patung. Oh, dia patung. Buat patung dari emas, perak, terus dipuja-puja itu. 94. Ya, di pasal yang ke-20 ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu tentang 10 perintah Elohim atau Torah Elohim, ya. 2 lobatu yang isinya 10 perintah Elohim. Dan 10 perintah Elohim itu apakah masih relevan untuk saat ini? Apakah masih berlaku untuk saat ini? Ada sebagian yang mengatakan sudah tidak berlaku. Bapak gereja jadi. Memang ada sesuatu yang sudah tidak relevan lagi. Contohnya saja misalnya, ayat yang ke-24 misalnya. Ya, kemudian mempersembahkan binatang, kan nggak mungkin kalau misalnya terus di Gailat itu motong setiap kali memberi persembahan itu motong binatang, kan sudah nggak mungkin, itu sudah tidak relevan. Tetapi untuk hukum-hukum yang lainnya itu tentu masih relevan, masih cocok, tidak pernah berubah. Ya, contohnya ini hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Berarti hanya ada satu ilah. Ya, bagi kita itu hanya ada satu, Echad, satu. Ya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengatakan bahwa Allahnya, ya, itu kan kata-kata yang lama, kalimat-kalimat yang lama yang menuduh mengatakan Allahnya, ilahnya orang Kristen itu ada 3. Salah besar. Ilah kita, Elohim kita cuma satu. Namanya siapa? Namanya Yahweh. Itu namanya, ya. Itu yang perlu kita tahu. Jadi itu sudah tersurat, tersirat dan tertulis di dalam kitab Keluaran ini. Ini ya, katakan bahwa jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Ayat yang 2, akulah Yahweh Elohimu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Elohimnya kita itu namanya Yahweh.
yang pertama-tama kali memperkenalkan dirinya ketika membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, namanya Yahweh. Kemudian kita ini sebagai orang-orang goyim, orang-orang yang bukan orang-orang Ibrani, orang-orang yang bukan keturunan dari Musa, Ibrahim atau Yakub, bukan. Ya, secara langsung kita ini bukan. Ya, tetapi kita disebut sebagai Israel rohani. Kalau kita ini disebut sebagai Israel rohani, sebagai orang-orang percaya, tentunya yang kita sembah siapa? Ya Yahweh, bukan yang lain. Ya, kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang menjadi bangsa pilihan, bangsa yang dientenkan, ya bukan dicangkokkan ya, tapi yang disetek, yang ditusuk sambungkan. Kita ini bangsa-bangsa yang ditusuk sambungkan. Kalau dicangkokkan itu kan satu pohon, dikupas kulitnya, kemudian dikasih tanah atau air atau sejenisnya supaya nanti keluar akarnya, terus dipotong, terus ditanam di media yang lain, itu namanya cangkok. Tapi kalau enten atau di stek itu ada pohonnya, ada pokoknya, ada batang induknya. Kemudian kita ini ranting-ranting liar yang dientenkan, ditempelkan, ya, sehingga supaya kita menjadi satu dengan induk dari pohon tersebut. Itu supaya dipelihara. Kalau tidak dipelihara, asal saja nempel, tidak dipelihara, tidak disirami, tidak dikasih pupuk, ya, kurang dari pemeliharaannya, maka belum tentu jadi yang dientenkan tadi itu, yang ditusuk sambungkan itu. Dengan apa? Dengan memeliharanya. Dengan pertama kita percaya kepada Bapak Yahweh, dan kedua kita percaya kepada Yesua Sang Mesias Juru Selamat itu. Kemudian kita memelihara firman-Nya. Itu memeliharanya itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita ini patut berbangga diri karena kita mempunyai Elohim yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, termasuk saudara dan saya adalah ciptaannya. Silakan bangsa-bangsa lain, agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain mengatakan bahwa saya mempunyai Allah, mempunyai ilah, mempunyai sesembahan, mempunyai Tuhan. Tetapi yang perlu kita tahu, hanya satu penguasa langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya itu, yaitu namanya Yahweh. Jelas di dalam bacaan kita malam hari ini, ayat yang pertama, akulah Yahweh Elohimu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi pertama-tama yang kita pelajari malam hari ini, setelah kita tahu bahwa kita memiliki Elohim yang benar, yaitu yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang namanya Yahweh. Ya, saya ulangi sekali lagi, yang namanya Yahweh. Kemudian membuat peraturan, membuat hukum, membuat Torah. Dan ini sifatnya universal. Semua agama, ya, semua kepercayaan, saya yakin dan percaya pasti induk atau inti dari ajarannya tidak terlepas dari ajaran ini, ya, kecuali mereka melanggar.
Contohnya ayat yang ketiga ini. Ayat yang ketiga ini banyak sudah. Mereka percaya mempunyai Tuhan, pencipta langit dan bumi dan isinya, tetapi mereka membuat patung. Ini ayat ayat yang ketiga. Kemudian mereka membuat sesuatu yang menyerupai yang ada di langit atau di dalam air dan lain sebagainya. Ya itu agama-agama lain itu mereka ini secara garis besar melakukan menghormati orang tua. Ajaran agama mana yang tidak mengajarkan tentang menghormati orang tua? Pasti semua ajaran agama, ya kepercayaan pasti mengajarkan seperti itu. Jangan membunuh, pasti ada ajaran seperti itu. Jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan mengucapkan kesaksian dusta, ya, jangan mengingini apapun yang menjadi milik sesamamu, jangan mencuri dan lain sebagainya. Itu pasti ada di ajaran agama-agama lain, pasti ada itu. Jadi mereka itu mengutip semuanya rata-rata itu dari 10 perintah Elohim ini, tetapi tidak secara utuh mereka melakukannya. Ada yang mereka ini istilahnya itu melegalkan. Melegalkan itu apa ya? Kompromi, mengizinkan. Ya enggak apa-apa lah. Salah-salah sedikit enggak apa-apa, nanti terus kita kan bisa minta ampun. Di dalam apa yang dikatakan Bapa Yahweh melalui 10 perintahnya ini tidak ada kompromi. Ya, kalau kita mau melakukannya secara utuh, tentu kemampuan kita itu terbatas sebagai manusia. Tapi sebenarnya kemampuan itu sudah diberikan sejak awal oleh Elohim kepada setiap ciptaannya. Ketika di dalam kitab Kejadian mengatakan, marilah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Serupa dan segambar dengan Elohim. Artinya awal mulanya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan sang penciptanya. Tetapi oleh karena tipu daya dari si Satan, maka manusia menjadi berdosa. Terus akhirnya mereka mengatakan, ya aku manusia kan, maklum, penuh kekurangan, penuh kelemahan, mohon dimaklumi. Kan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita sudah membaca 10 perintah Elohim. Minimal kita ingat apa yang dikatakan oleh Elohim melalui 10 perintahnya ini. Pertama, jangan membuat patung kemudian disembah. Ingat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kepercayaan-kepercayaan yang lain saya tidak menyindir saudara, ya. Saya cuma menyinggung saja. Ya, tidak menyindir. Saya ini memperkatakan dari kitab saya, dari kitab yang tertulis dalam kitab saya. Kalau Anda menyembah patung dewa, membuat dari emas, dari batu, dari perak dan lain sebagainya, itu terserah Anda. Tapi saat ini saya memperkatakan dari iman kepercayaan saya dan dari kitab yang saya baca ini. Kalau Anda mau percaya dan mendengar apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh pencipta langit, bumi dan alam semesta ini, tinggalkan dan berbalik kepada Sang Pencipta yang sesungguhnya itu, supaya hidup kita diselamatkan, hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi,
ya. Ini ada hal pentingnya lagi. Ini suaranya balapan ya, Prodip, saudara-saudara ya. Prodip dengan suara penyanyi-penyanyi dari seberang ini. Ini dari seberang ini penyanyi Prodip ini jadi. Oke, sudah selesai apa belum nyanyinya? Ayo, Molly sudah belum? Ya. Oke. Kok lama ini ya? Ini dekat mari-mari. Nah, sudah ya. Ini untuk mengakhiri renungan kita malam hari ini ya. Kita tidak bahas secara keseluruhan, tetapi kita garis besar sudah dapat 10 perintah Elohim tadi dari mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17 tadi ya. Kita temukan di situ itu 10 perintah Elohim tentang peraturan-peraturan yang tertulis di dalam Torah. Ini ya. Di belakang saya ini ada 10 perintah Elohim di sini. Saudara bisa baca sendiri nanti ya di kitab Keluaran, dan itu masih relevan, masih berlaku ya. Jangan melanggar 10 perintah ini. Ini tidak pernah dibatalkan. Yesua pun tidak pernah membatalkan. Yesua justru menggenapi 10 perintah Elohim ini. Ingat, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang selama ini saudara meyakini bahwa Torah sudah tidak berlaku, itu salah besar. Saudara itu mencoret, membatalkan peraturan yang diturunkan oleh Bapak Yahweh sendiri. Bisa ingatkan sekali lagi, itu salah besar kalau saudara membatalkan. Torah tidak pernah dibatalkan dan berlaku relevan sampai hari ini. Dan sebagai penutup dari renungan kita malam hari ini, ayat yang ke-17, ini kita tidak berbicara tentang 10 Torah tadi, tetapi ini termasuk perintah yang keempat. Kalau menurut saya ini termasuk perintah yang keempat, ayat yang ke-7 ya. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Ini yang seringkali disalahartikan ya. Sekali lagi, ini yang seringkali disalahartikan ya. Mari kita baca bersama-sama Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini yang disalahartikan. Orang tidak berani menyebut nama Yahweh. Mereka menyebutnya Hasem, mereka menyebutnya Adonai, mereka menyebutnya Tuhan, mereka menyebutnya Lord, ya God. Silakan, tidak apa-apa. Silakan, itu kehendak saudara. Tetapi di sini yang dimaksud dengan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan itu adalah ketika saudara mengucapkan sumpah, misalnya saya bersumpah demi nama Yahweh saya tidak berbohong. Itu yang tidak boleh saudara. Itu. Kemudian saudara misalnya pada waktu maaf beol misalnya, kemudian pada waktu posisi di kamar mandi, kemudian di toilet tersebut saudara mengatakan dan menyebut nama Yahweh, itu yang tidak boleh saudara. Tetapi ketika Anda itu berdoa, Anda minta pertolongan, berseru-seru kepada Sang Pencipta alam semesta dan minta pertolongan kepada Bapak Yahweh, silakan disebut. Jadi yang tidak boleh menyebut dengan nama sembarangan itu, kalau di dalam bahasa Jawa itu orang yang latah gitu. Ada kan orang latah itu, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nah, misalnya seperti itu tidak boleh. Itu namanya menyebut nama sembarangan, saudaraku. Itu namanya
lata, itu tidak boleh seperti itu. Mohon ampun ya Bapak ya, saya cuma memberi contoh dan memperingatkan. Tapi ketika saudara itu berdoa, beribadah, menyebut nama Yahweh, itulah nama yang kudus, nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang sama, nama yang lain. Dia Echad, dia Esa, dia satu-satunya penguasa langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang menyelamatkan saudara, dia yang menyelamatkan saya, dan dia yang menyelamatkan semua orang yang percaya melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach di kayu salib. Itu sebagai jembatan bagi saudara untuk bertemu dengan Bapak Yahweh, yaitu Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu sendiri. Puji nama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ya, saya akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kemudian nanti Ibu Maria Indah berdoa untuk keluarga, khususnya untuk saudara Ruben. Biarlah Tuhan ikut campur tangan, Tuhan memberkati dan menolong segala yang diperlukan terpenuhi, semuanya demi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Karena kita pujian sekali lagi ya, gambaran Tinggikan dirimu atasi kebesaran-Mu Terima kasih Bapak Yahweh atas firman yang boleh kami dengar malam hari ini. Firman yang boleh mengingatkan kepada kami, inilah 10 perintah-Mu yang Engkau tetapkan dan tentukan untuk setiap umat manusia, khususnya bagi kami yang telah membaca, kami semuanya yang pernah mendengar. Biarlah kami boleh menaatinya. Kami yakin dan percaya dengan kemampuan yang Kau berikan itu ya Tuhan, kami dapat melakukan 10 perintah itu. Kami
Kami yakin dan percaya sesuai dengan rencana-Mu dari awal ya Bapa, bahwa Engkau menciptakan kami manusia ini serupa dan segambar dengan Engkau, memiliki kekuatan kemampuan untuk dapat melakukan 10 perintah-Mu itu ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami berkomitmen, kami berusaha, kami melakukan dengan sekuat tenaga dan kemampuan kami, tentunya dengan kekuatan Ruh Kudus akan memberi kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan 10 perintah-Mu itu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ampuni selama ini kalau ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kami yang kami lakukan dengan tidak sengaja, sehingga kami melanggar dari 10 perintah-Mu itu ya Bapa. Biarlah Engkau luruskan kembali ya Bapa kami, ya Ruh Kudus. Tolonglah selalu meluruskan kami supaya kami tetap mengikuti jalur yang ditentukan oleh Bapa Yahweh itu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih atas sabda-Mu malam hari ini, atas daftar Elohim saat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa di surga, dalam Adonai Yesus Mashiach malam hari ini kami berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, dalam pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah melindungi, telah menjaga negara kami melalui kepemimpinan beliau ini, sehingga di dalam 10 tahun ini ada ketentraman, ada kondusif kedamaian di negeri kami ini karena pemerintah yang Engkau telah sertai dan lindungi itu ya Tuhan. Saatnya tahun depan kami akan menghadapi melaksanakan pemilihan umum ya Tuhan, untuk memilih kembali pemimpin yang baru. Kami tetap merindukan pemimpin-pemimpin yang membawa damai, pemimpin-pemimpin yang memberikan kondusif dan perlindungan di dalam negeri kami ini ya Tuhan, supaya negeri kami ini tidak terpuruk seperti masa-masa yang lalu. Banyak kekacauan, banyak kerusuhan, banyak gereja-gereja yang dibakar ya Tuhan, dihancurkan karena kurang tegasnya pemerintahan pada waktu itu. Kami tidak ingin hal itu terulang lagi ya Tuhan. Kami ingin negeri kami ini diberkati, kondusif, damai, aman, dan tentram ya Tuhan, seperti yang kami alami selama 10 tahun ini. Tuhan, kiranya Engkau ikut campur tangan di dalam pemilihan umum mendatang ini, supaya kami, negeri kami mendapatkan yang kami harapkan, sehingga negeri kami tetap menjadi negeri yang adil dan makmur, aman dan damai, sesuai dengan nitrogen kebangsaan kami ini, rakyat Indonesia ini yang berbagai macam suku, bangsa dan bahasa, tapi kami satu bahasa Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami kiranya juga mohon, kiranya juga Tuhan memberkati kepala-kepala daerah sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT ya Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi seorang pemimpin, walaupun di dalam lingkup yang lebih kecil, boleh menciptakan kondisivitas, ketentraman dan kedamaian. Tidak ada provokator, provokasi yang ingin merusak ketentraman di negeri kami. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah ya Bapa, Engkau mengirimkan malaikat-Mu untuk ikut campur tangan di dalam pemerintahan, di dalam negeri kami. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati tetangga kami, kiri, kanan, muka, belakang ya Tuhan, supaya mereka juga boleh menciptakan kondusivitas itu, dan semuanya tidak termotivasi, terprovokasi, bahkan mereka menciptakan provokasi yang bersifat negatif yang akhirnya menimbulkan kekacauan.
Biarlah kedamaian itu boleh tercipta di lingkungan dimanapun kami tinggal dan berada. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah kerinduan dan harapan kami, permohonan kami yang kami sampaikan di hadapan-Mu. Biarlah dipermuliakan dan diberkatilah Engkau ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Masiah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap haleluya, haleluya, amin. Gerejamu juga ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, kami rindu mereka, gereja-gereja Tuhan dipersatukan supaya mereka memiliki satu hati, satu visi, satu misi yang dari Tuhan saja. Mereka mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal nama-Mu ya Tuhan, nama yang kudus, nama Tuhan yang di langit dan bumi ini di dalam Adonai Yesus Masiah. Mereka mengenal Bapa Yahweh sebagai Elohim mereka. Tuhan, kami percaya di segala kondisi yang sedang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya untuk semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Biar setiap umat-Mu mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan lebih lagi, karena tanpa Tuhan kami menyadari kami tidak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Hanya karena Engkau saja kami semua dimampukan ya Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam setiap hati kami ya Tuhan, setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu, supaya kami memiliki pengertian, pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang belum mengenal Tuhan, saudara kami yang di Surabaya banyak yang belum mengenal Tuhan. Kami rindu Tuhan mereka juga mendapatkan kasih karunia-Mu ya Tuhan, anugerah keselamatan atas jiwa mereka, keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengenal Tuhan, mereka tidak hanya selamat dan menikmati apa yang ada di dunia ini ya Tuhan, tapi mereka juga mengalami jamahan Tuhan, keselamatan atas jiwa mereka. Karena itu yang penting bagi mereka ya Tuhan, biar mereka boleh menyadarinya bahwa mereka membutuhkan Tuhan yang benar, yang bisa menyelamatkan jiwa mereka, yang menebus segala dosa-dosa mereka. Ya Bapa, kami mohon kasih-Mu, biar Tuhan mengutus malaikat Tuhan, mengutus seseorang untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang ada di Jember, yang ada di Rian, Kalimantan, yang ada di Jombang. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga yang ada di Jakarta, Purwokerto, kami bawa mereka kepada-Mu, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan keselamatan, perlindungan yang dari Tuhan. Juga Tuhan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan mereka. Mereka boleh merasakan dan menikmati berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka boleh juga meninggikan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami berdoa ya Tuhan untuk Mas Randy ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mohon kekuatan daripada-Mu Mas Randy, kesehatan, kesembuhan, pemulihan untuk tubuhnya, untuk kehidupannya secara pribadi. Tuhan berkati Mas Randy ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Neng, Tuhan tolong berikan kesembuhan, biar Tuhan memberikan yang terbaik atas Neng. Tuhan ampuni bila dia punya dosa kesalahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kesembuhan, pemulihan atas tubuhnya, biar di dalam hatinya tumbuh damai
pekerjaannya Tuhan berkati. Tuhan kirim pembeli pelanggan. Tuhan berkati seluruh kehidupan Mas Randy ya Tuhan, dan seisi rumah tangganya Tuhan berkati. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Mas Abilin. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Mas Abilin ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, ya roh-Mu Tuhan, Kau taruh di dalam hatinya, supaya kembali dia kembali Mas Abilin mengasihi Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan kasih yang mula-mula kepadamu ya Tuhan, kerinduan untuk mencari Tuhan lebih lagi. Dalam nama Adonai Yesus Kristus yang kami percaya Tuhan menjawab kehidupan Mas Abilin. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga di tempat ini. Kami berdoa untuk Pak Yakob, Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan, dan sejahtera sukacita dalam beraktivitas, hikmat marifat Tuhan, pengurapan kewahyuan dari Tuhan atas kehidupannya, supaya semakin hari semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa. Tuhan cukupkan segala kebutuhan dan keperluannya, doa dan pergumulannya Tuhan tolong. Tuhan berkati, Tuhan memberikan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk Mbak Eni. Tuhan berkati Mbak Eni dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, keselamatan, perlindungan, penjagaan dari Tuhan dalam segala aktivitas dan segala pekerjaannya. Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita, surga melingkupi kehidupan Mbak Eni. Tuhan berkati apapun yang dikerjakannya ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai, menolong, memberikan hikmat, memberikan jalan keluar. Tuhan berkati juga toko yang dikelolanya ya Tuhan. Tuhan berikan perlindungan, penjagaan atas toko ini ya Tuhan, yang dikelola Mbak Eni dan Pak Yakob. Tuhan berkati dengan pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli. Tuhan berkati setiap pelanggan yang sudah ada ya Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati ekonomi mereka ya Bapa. Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang takut akan Tuhan, berkati para pelanggan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Ruben yang saat ini sudah bekerja di Tangerang Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kepada Ruben tempat bekerja yang terbaik Tuhan. Ya Tuhan berikan pertolongan, promosi, dan pekerjaan yang tetap untuk Ruben ya Tuhan. Tuhan berkati lingkungan dalam bekerjanya ya Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang ada di dekatnya. Tuhan pertemukan dia dengan orang-orang yang baik Tuhan. Biar dia menjadi yang terbaik di tempat dia bekerja saat ini ya Tuhan. Dan biar orang-orang yang di sekitarnya, atasannya maupun teman-teman sekerjanya memandang Ruben sebagai teman yang terbaik, yang berharga dan bernilai bagi mereka ya Tuhan. Ruben menjadi pribadi yang berdampak di tempat dia bekerja dan sangat dibutuhkan di UPH. Terima kasih ya Bapak yang baik. Tuhan berkati setiap atasannya. Tuhan berkati juga teman-temannya ya Tuhan. Berkati juga lingkungan dia, tempat tinggal, kosnya. Tuhan berikan perlindungan, keselamatan, penjagaan dari Tuhan. Bila setiap penghasilannya yang dia terima boleh menjadi berkat bagi kehidupan Ruben, juga boleh menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Tuhan berkati masa depan Ruben. Biar Tuhan memberikan kepada Ruben rencana-rencana-Mu ya Tuhan, jalan-jalan di dalam hatinya, supaya dia melakukan setiap kehendak dan rencana Tuhan dengan tepat.
kasih ya Bapa, ini doa kami sampaikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati rumah ini, juga tetangga kami di tempat ini, semua warga RT di tempat ini, biar mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, kerukunan satu sama lain ya Tuhan, saling mendukung dalam kedamaian dan ketenangan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan juga ada di rumah ini. Kami percaya Tuhan berkenan untuk tinggal di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami secara sukacita surga ada di rumah ini. Ini doa kami ya Bapa yang baik yang kami sampaikan di hadapan-Mu. Doa ini kami peralaskan hanya dalam satu nama yang kudus, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang memilih kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini dalam nama Adonai Yesus Hamasia kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai ya Bapak ibadah kami pada malam hari ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan dari Engkau ya Bapa senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, memberikan damai sejahtera selalu kepada kami ya Bapa. Engkau menyinari kami dengan sinar kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau mancarkan cahaya-Mu atas kehidupan kami ya Bapa, sehingga hidup kami diberkati, hidup kami dilindungi, hidup kami dijauhkan dari sakit penyakit, dari malapetaka, dari bencana. Penyertaan dan berkat dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus Masias senantiasa memberkati kami. Kami boleh mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini, tetapi setiap hari, setiap saat kami tetap bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Engkau, di dalam persekutuan dengan Ruach HaKodes. Terpujilah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami di dalam hari-hari kami, di dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini ya Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh kembali besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar untuk beraktivitas memuliakan dan membesarkan Engkau. Tuhan melindungi kami di dalam perjalanan kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat di dalam penyertaan dari Bapa Yahweh sendiri. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus Masias kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yiharehika. Yefarehika. Veismereka. Yefarehika. Ya Yahweh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada persekutuan ini. Terima kasih Tuhan atas kehadiran di tempat ini bersama kami. Dan Tuhan, pada malam ini kami akan menerima berkat dari Tuhan yang disediakan di tempat ini. Sucikan dan kuduskan makanan ini Tuhan, Kau berkati kesehatan kami, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak yang memberkati. Ayo, tarik